Halo bros, selamat datang di channel Blog Baper. Channel yang akan membahas film-film yang seru dari lokal maupun luar negeri dengan berbagai genre yang bakal sayang kalau kalian lewatkan. Nah, di video kali ini gue udah kumpulin film-film horor dari South Korea yang seru dan menegangkan, yang bakal jadi hiburan tontonan di rumah kalian. Jadi langsung disimak ya my bros, dan semoga bisa jadi pilihan film apa dulu yang akan kalian tonton nanti di waktu luang dan liburan kalian bersama teman, keluarga, atau pacar kalian. Oke, kalau udah siap jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya, dan like-nya, biar gua makin gercep lagi buat ngeriset semua jenis-jenis film yang bakal gue bikinin alurnya, rekomendasinya, dan gak menutup kemungkinan gua akan buatin teori-teorinya. Yos, let's go to the list bros. 마음 단단히 먹어야 되네. Pertama, The Wailing 2016. Dikisahkan di sebuah desa yang bernama Gokseong, secara tiba-tiba terserang wabah misterius yang menyebabkan melayangnya nyawa penduduk desa itu. Dan wabah itu cepat menjamur seperti zombie, padahal sebelumnya tuh desa adem-adem baik. Dan setelah penelitian kepolisian setempat yang profesional dan gercep, disimpulkanlah penyebabnya adalah memang jamur liar beracun dan bukan jamur kuping. Namun ada seorang polisi yang bernama Zongo, yaitu alias peran utama kita di dalam film ini, yang diperankan oleh aktor Kwak Do Won, yang mendengar sebuah gosip baru dari para tetangga bahwa ada seorang pria pendatang baru yang dituduh penyebab awal dari teror yang sangat keji ini. Dia adalah seorang abah-abah yang berasal dari negeri Sakura, yaitu tempat asalnya sang legenda Doraemon, Jepang. Saat Zongo sedang bertugas di tempat kasus rumah yang terbakar, dia bertemu dengan wanita misterius yang aneh, yaitu Mo Young yang diperankan oleh aktris cantik Chon Woo Hye, yang tiba-tiba secara belak-belakan memberitahu siapa dalang dari semua kejadian ini. Jonggo tidak percaya karena tidak ada bukti kuat dari abah Jepang itu. Lalu tanpa disangka-sangka, putri Jonggo pun mengalami penyakit yang serupa dengan penyebab teror para penduduk desa Gokseong. Akhirnya, karena dianggap gibahan para tetangga bukan sembarang gosip belaka, dan dikarenakan Jonggo juga curiga pada abah Jepang tersebut, dia mulai merencanakan untuk lebih mencari tahu siapa abah Jepang itu sebenarnya. Jonggo pun pergi ke tempat abah Jepang tersebut yang terletak di hutan pegunungan untuk mulai mencari informasi dan juga agar menemukan bukti. Di sisi lain, ibu mertuanya juga telah mengundang cenayang yang bernama Il Gwang yang diperankan oleh Hwang Jung Min untuk menyembuhkan Ho Jin yang diperankan Kim Han Hye. Nah, pada fase inilah ketegangan dan kebingungan makin amat terasa, karena bukannya makin adem dan tenang, malah teror semakin terus berlangsung. Dan bagaimana kisah kelanjutan film The Wailing yang diproduksi pada tahun 2016 ini? Maka saksikan sendiri ya, biar nggak penasaran. Dijamin seru, karena kalian akan sangat merasakan suasana yang mencekam sekaligus bergidik. Kedua, Gonjiam Haunted Asylum 2018. Kehororan Gonjiam Psychiatric Hospital di sebuah bukit kota Gwangju, Provinsi Gwangdo yang terkenal sangat angker sebagai lokasi urban legend produk Korea Selatan, dibuat ke dalam film layar lebar. Film ini disutradari oleh Jung Bung Sik, ditayangkan pada tahun 2018 lalu, dan film ini berhasil meraih hati para penontonnya. Rumah sakit ini khusus untuk pasien yang jiwanya sakit dan juga menerima pasien dari profesi tentara yang punya gangguan depresi. Tapi akhirnya pada tahun 1996 rumah sakit ini tidak beroperasi lagi karena rumornya ternyata pasien sekaligus perawatnya pun banyak yang koit secara misterius. Karena dikenal sebagai salah satu lokasi legenda warisan horor paling seram di Korsel, banyak yang ingin mencoba menguji nyalinya di rumah sakit angker tersebut. Dan tidak pakai lama, akhirnya tersiar kabar berita bahwa terkisah 2 orang telah lama hilang saat mencoba memasuki rumah sakit angker itu dan tidak pernah menampakkan batang hidungnya kembali. Sementara itu, di tempat lain ada seorang YouTuber dengan nama channel Horror Times yang bernama Han John yang menyaksikan berita itu dengan penuh jiwa yang membara, seakan tertantang untuk ikut serta bermain-main dengan nyawanya di rumah sakit horor tersebut. Lalu dia, Han John, pun mengajak 6 orang lainnya untuk ikut serta dalam acara live uji nyalinya yang akan ditayangkan di channel YouTube-nya. 6 orang ini adalah Shin Wook, Ji Hoon, Charlotte, Jeon, Ah-yeon, Sung Hoon. Berbekal dengan peralatan rekaman yang terbilang canggih, berhasilkah mereka dalam melewati suasana kengerian dan mencekam di dalam rumah sakit angker Gonjiam tersebut? Akankah dedemit-dedemit di sana mau bermain-main dengan mereka? Atau acuh tak acuh sabodo amat alias cuek-cuek baik? Atau mereka akan diajak untuk bermain-main selamanya oleh penghuni gaib rumah sakit Gonjiam itu? Penasaran?
Coba langsung cari aja filmnya dan tonton keseruan dan kengeriannya. 조용히 가자. Ketiga, Metamorphosis 2019. Film ini tayang pada tahun 2019 dan merupakan film horor Korea yang tembus box office di negara Korea Selatan itu sendiri. Film Metamorphosis disutradari oleh Kim Hong Sun. Film ini kental dengan unsur keagamaan. Dikisahkan bahwa sang iblis jahat telah mendapatkan inang manusia dan menyusup ke sebuah keluarga. Berawal ketika Konggu yang diperankan Sung Do-il dan Meng-jo yang diperankan Jang Yung-nam menikah dan membuahkan 3 orang anak. Sungguh tokcer. Mereka masing-masing diberi nama Sunwo, diperankan Kim Hae-jun sebagai anak pertama, Hyunjo, Cho Hee-hun, dan si bungsu Wo Jong yang diperankan Kim Hang-hon. Namun ketika anak-anak mereka semakin bertumbuh, muncullah keinginan bapak Konggo dan ibu Myung-jo untuk hijrah ke rumah yang lebih besar. Akan tetapi, keputusan itu agaknya kurang tepat, karena disinilah kejadian demi kejadian aneh mulai terjadi di rumah baru itu. Iblis jahat itu mulai iseng untuk bergabung dengan anggota keluarga itu. Lalu, Sunwo sebagai anak pertama mulai gerah dengan hal-hal tersebut. Ia pun menghubungi pamannya untuk meminta pertolongan yang bernama Jong-so yang diperankan Bae Seng-wo. Dan ternyata paman dari Sunwo merupakan pastor yang gaweannya biasa ngusir-ngusirin roh jahat. Namun di sisi lain, Jong-so mempunyai masa lalu yang kelam dan sangat susah untuk move on, yaitu rasa penyesalan dan perasaan bersalah karena dikisahkan dahulu ada anak perempuan yang dia coba untuk selamatkan dari tempelan roh jahat, akan tetapi malah berakhir dengan bunuh. Dan kini, Jong-so harus kembali bersih tegang dengan roh jahat bahkan iblis jahat yang hadir dan mengancam keselamatan anggota keluarganya sendiri. Bagaimana keseruan dan kengerian film ini berakhir? Yep, tonton dan nikmati sendiri ketegangannya ya bros. Keempat, The Closet. Film horor Korea The Closet resmi hadir di Indonesia di 2020, ditulis dan disutradarai oleh Kim Kwang Bin. Film ini mengisahkan seorang ayah dengan titel arsitek berusaha keras mencari anak perempuannya anu leungit tina lemari. Kejadian ini dimulai ketika San Wong yang diperankan Ha Jung Woo sedang usaha untuk memperbaiki relationship-nya dengan anak perempuannya yang bernama Ina yang diperankan oleh Hye Yeol setelah tiadanya sang istri dari Sang Won. Di suatu ketika, mereka pun memutuskan untuk pindah ke rumah yang baru. Namun karena kesibukan sang ayah dalam bekerja pergi malam pulang pagi, malah makin menjauhkan relationship-nya dari putri tunggalnya. Lalu Ina lama-lama mulai memperlihatkan perilaku yang tak wajar. Bukan hanya itu, mereka juga sering mendengar suara aneh bin langka dari dalam lemari pakaian di rumah baru mereka. Sang Won juga mulai sering mimpi buruk, tapi untungnya tidak sampai basah. Namun di suatu malam yang gelap, putrinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di saat sedang khawatir karena putri tunggalnya menghilang, Sang Won tiba-tiba mendapat panggilan dari seorang pria misterius bernama Kung Hoon yang diperankan Kim Nam Gil. Sang Won seketika itu lega karena panggilan itu bukanlah panggilan dari abang pinjol. Dia bilang Ina bukanlah anak satu-satunya yang tiba-tiba menghilang. Ternyata sudah ada sekitar 32 anak yang menghilang dan sudah terdaftar pencariannya dari 10 tahun yang lalu. Lalu King Hon juga bilang lemari baju di kamar putrinya adalah biang kerok dari rentetan hilangnya anak-anak yang malang tersebut, termasuk putri dari Sang Won sendiri. Mereka akhirnya pun ingin bekerja sama guna menyelesaikan misi untuk mencari Ina. Lalu berhasilkah mereka atau justru Ina malah betah nguplak di dalam lemari itu? Well, segera ditonton filmnya biar kagak penasaran. Dijamin seram, bros. Kelima, The Grotesque Mansion 2021. Film The Grotesque Mansion atau judul lainnya Ghost Mansion merupakan film horor Korea Selatan. Film ini ditayangkan pada 2021 lalu. Film ini disutradarai oleh Jo Barun dan dibintangi aktor dan artis terbaik di Korsel, di antaranya Kim Bora sebagai Dae-hye, Park Seo-jin sebagai apoteker, dan Sung Joon sebagai Jiwo, dan tentunya masih banyak aktor yang lainnya. Film ini akan mengungkap sebuah misteri di balik rentetan kisah mengerikan di sebuah apartemen yang buluk. Dikisahkan seorang penulis webtoon horor bernama Jiwo datang ke sebuah apartemen bernama Gwanglim Mansion. Karena sebelumnya, Jiwo sudah mendengar desas-desus yang bikin merinding mengenai apartemen itu.
yaitu kejadian mengerikan yang menyebabkan hilangnya penghuni apartemen itu, atau lebih tepatnya lagi yaitu koib. Makanya, peristiwa ini adalah gagasan yang sangat brilian untuk membuat ide proyek cerita webtoonnya. Di apartemen semeraut itu dijaga oleh pria parubaya yang ekspresinya kadang-kadang sulit dimengerti, seperti orang yang hidup enggan, mati pun tidak mau. 그냥 여기 관리인이지. Yang banyak bercerita tentang peristiwa di luar nalar yang terjadi di Guanglim Mansion. Dari kisah tentang pria yang kerap diganggu oleh suara-suara aneh dari rak sepatu anak-anak, hingga akhirnya rak sepatu itu dibuang dan tidak lama kemudian pria itu pun menghilang. Lalu ada gadis apoteker yang tinggal di lantai atas, juga pria makelar yang nantinya akan menyewakan kamarnya kepada Jiwo. Terus kisah pria yang baru kembali dari sekolahnya di luar negeri yang menginap di kamar sahabat masa kecilnya di apartemen ini, yang membersihkan kamar itu karena sangat dekil dan dekumel akibat jamur-jamur yang membandel. Tetapi bukannya jadi nyaman karena kebersihan, malah merinding karena menemukan sesuatu yang buat dia ketakutan. Setelah puas mendengar kisah dari si penjaga apartemen itu, bukannya mengambil langkah 1000, si Abang Jiwo justru merasa semakin membara untuk ngide karya ceritanya. Dan pastinya sudah bisa ditebak, Abang Jiwo pun mengalami kisah mengerikan di kamar Guanglim Mansion itu. Dan yang tak bisa ditebak adalah bagaimana tentunya kisah kelanjutan si Abang Jiwo yang ngeyel ini. Saksikan sendiri kengerian dan kehororan film ini di rumah kalian masing-masing. Oke, itu dulu ya bros, list dan rekomendasi film horor South Korea dari gue. Semoga bisa membantu kalian semua yang lagi bingung dan mikir nyari film horor dari Korea Selatan yang seram, seru, dan menegangkan. Nantikan list-list film selanjutnya ya untuk rekomendasi tontonan kalian, biar kagak usah capek mikir buat nonton film yang buat kalian satisfying dan tersenyum lebar. Nah, menurut kalian, yang mana duluan yang akan kalian pantengin nanti? Dan mana film yang benar-benar seru dan ngeri dari semua list di video blog baper ini? Coba ditulis di kolom komentar ya bros. Sekian dari Blog Paper, ciao and see you in my next videos.